wabarakatuh. Kami dari kelompok jaringan komputer, kami akan mempresentasikan proyek akhir di mata kuliah jaringan komputer dengan judul Proyek Implementasi Jaringan Lanjut Routing Multi Protokol NAT dan Integrasi IoT. Saya Agil Feli Anaf Kurniawan, nomor absen 1. Saya Fitri Aulia, nomor absen 8. Saya Ganesha Gejar Muhammad Al-Faiz, nomor absen 9. Saya Wahyu Pradika, absen 22. Oke, selanjutnya akan kami jelaskan apa itu proyek kami dan gimana cara kerjanya serta simulasinya gimana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi menurut infrastruktur jaringan yang aman, efisien, dan mampu mengintegrasikan layanan konvensional serta Internet of Things. Jaringan modern dirancang dengan memisahkan trafik pengguna VLAN, integrasi multi-protokol routing, dan pengamanan akses server melalui NAT. eGRIP digunakan pada backbone jaringan karena konversi cepat dan overhead rendah, sedangkan RIP V2 diterapkan pada jaringan klien karena konfigurasi yang sederhana dan stabil. Keduanya diintegrasikan melalui distribusi rute agar seluruh segmen jaringan saling terhubung. Keamanan jaringan ditingkatkan dengan NAT-PAT untuk menyembunyikan IP internal server dan pemisah internet IoT dalam VLAN khusus guna meminimalkan resiko keamanan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini bertujuan untuk membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi, aman, dan efisien dengan memastikan konektivitas penuh antara seluruh perangkat klien pada VLAN 10, 20, dan 30 dengan server internal serta jaringan IoT pada VLAN 40. Sistem dirancang menggunakan metode inter-VLAN routing, router on a stick, dan pada router 4, serta mengintegrasikan protokol routing IRGP dan RIP V2 melalui mekanisme redistribusi rute di router R3. Selain itu, diterapkan NAT statis untuk meningkatkan keamanan server internal dengan menyembunyikan alamat IP privat di balik IP publik. Didukung oleh layanan DHCP dan DNS guna menunjang operasional jaringan serta integrasi jaringan IoT yang terisolasi dengan sistem otomatisasi. Selanjutnya, penjelasan Cisco. Simulasi jaringan pada peneliti ini dibangun menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai media perancangan dan pengujian infrastruktur jaringan. Perangkat Cisco yang digunakan meliputi router seri 2900 atau 2800 dan switch layer 2 yang dikonfigurasikan untuk mendukung segmentasi jaringan berbasis VLAN, routing multi protokol, dan mekanisme keamanan jaringan. Switch dikonfigurasikan dengan 4 VLAN, yaitu VLAN 10, 20, dan 30 untuk jaringan klien serta VLAN 40 untuk jaringan IoT. Setiap VLAN dihubungkan ke router R4 menggunakan satu antarmuka fisik yang dikonfigurasikan sebagai trunk 802 1G dengan beberapa sub-interface untuk mendukung metode router on a stick. Router R4 bertanggung jawab dalam proses inter-VLAN routing, sehingga perangkat pada VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Router R3 berperan sebagai router distribusi yang mengintegrasikan dua protokol routing, yaitu IRGP pada sisi backbone jaringan dan RIP V2 pada sisi jaringan klien. Agar seluruh rute dapat dikenali oleh kedua protokol, dilakukan redistribusi rute pada router R3 sehingga tercapai konektivitas end-to-end
antar seluruh segmen jaringan. Router R1 dikonfigurasikan sebagai gateway ke jaringan luar dan menerapkan NAT Port Address Relation PA4. Konfigurasi ini memungkinkan server internal menyediakan layanan DNS dan web server melalui satu alamat IP publik 10.10.10.1 sekaligus menyembunyikan alamat IP private server untuk meningkatkan keamanan jaringan. Jaringan EOT pada VLAN 40 dikonfigurasikan secara terisolasi untuk mengurangi risiko keamanan, namun tetap terintegrasi dengan sistem otomatisasi. Sensor EOT yang disimulasikan pada Cisco Packet Tracer mampu mengirimkan data dan menghasilkan respon otomatis sesuai kondisi yang terdeteksi. Secara keseluruhan, simulasi ini menunjukkan bahwa arsitektur jaringan berbasis perangkat Cisco mampu menyediakan jaringan yang aman, tersegmentasi, dan skalabel sesuai kebutuhan lingkungan modern. Berikut adalah cara kerja dari topologi yang sudah kami buat Superlab ini. Kalau ini digunakan pada sebuah sekolah ya. Jadi di sini ada router 1 yang berperan sebagai gerbang jaringan server sekolah atau yang biasa disebut zona DMZ. Router ini terhubung langsung dengan multi-layer switch yang menghubungkan web server dan DNS server. Fungsi utama dari router 1 adalah mengamankan dan mengatur lalu lintas data antar server sekolah dengan jaringan internal. Dalam konteks sekolah, router 1 biasanya diibaratkan sebagai pintu khusus menuju ruang server, tempat website sekolah, sistem e-learning, dan layanan online yang lainnya berada. Nah, semua akses ke server, baik dari server siswa maupun server guru, akan melewati router 1 terlebih dahulu, sehingga keamanan data lebih terjaga. Kemudian untuk bagian router 2, di sini berfungsi sebagai router yang digunakan di gedung sekolah utama, seperti gedung kelas, ruang guru, laboratorium komputer, dan yang lain-lain. Nah, router 2 ini yang menangani banyak VLAN, sehingga komunikasi antar ruangan dapat berjalan cepat tanpa harus selalu melewati router. Nah, router 2 menggunakan protokol routing yang bernama EIGRP untuk berkomunikasi dengan lain. Dalam sekolah, router 2 adalah jalur utama yang menghubungkan aktivitas internal gedung sekolah dengan jaringan pusat dan layanan luar seperti server atau internet. Kemudian di sini ada router 3 yang berperan sebagai penghubung antara router atau ya namanya router transit antara jaringan gedung sekolah dan jaringan server. Nah, router ini menerima data dari router 2 dan meneruskannya ke router 1 atau ke router lain sesuai dengan tujuan, semacam penghubung ya. Nah, router 3 ini juga menggunakan EIGRP sehingga dapat bertukar informasi jaringan secara otomatis dan efisien. Dalam lingkungan sekolah, router 3 dapat diibaratkan sebagai jalan penghubung antar area penting, memastikan data dari ruang kelas bisa sampai ke server sekolah tanpa ada hambatan. Nah, kemudian router 4 ini merupakan router yang menghubungkan jaringan internal sekolah dengan jaringan yang lain yang menggunakan protokol berbeda, yaitu RIP versi 2. Pada router inilah dilakukan proses redistribusi routing antara EIGRP dan RIP tadi. Nah, sehingga seluruh jaringan tetap dapat saling berkomunikasi walaupun menggunakan protokol routing yang berbeda. Dalam analogi sekolah, nih, misalkan di dalam sekolah, router 4 ini berfungsi seperti gerbang menghubung antara jaringan sekolah utama dengan jaringan tambahan. Misalnya jaringan gedung utama, jaringan lama, jaringan gedung yang lain-lain, jaringan tamu, atau jaringan eksternal lainnya.
Secara keseluruhan, alur kerja topologi ini menunjukkan bagaimana cara data dari ruang kelas atau ruang guru mengalir dari multi layer switch di router 2, kemudian diteruskan melalui router 3, dan akhirnya sampai ke router 1 untuk mengakses server atau layanan publik. Dengan membagikan fungsi seperti ini, jaringan sekolah dapat menjadi lebih terstruktur, aman, dan efisien, serta mudah dikembangkan jika suatu saat sekolah menambah gedung, server, atau layanan. Nah, kemudian di sini juga kita kan mempunyai server IoT. Nah, IoT-nya ini biasanya ya digunakan untuk di dalam ruang kelas saja bisa, atau di ruang guru juga bisa, karena di sini yang kami tambahkan itu tidak yang terlalu rumit-rumit, hanya ya jika ada pergerakan maka pintu kelas akan terbuka. Kemudian jika ada pergerakan maka atau masih ada masih ada orang di dalam kelas, maka lampunya akan tetap menyala seperti itu. Dan juga untuk AC-nya itu bisa dikontrol secara manual. Jadi meskipun dia tanpa trigger apapun, dia bisa di on off. Misalkan kita mau masuk kelas jam 8 pagi. Nah, dari setengah 8 itu bisa diaktifkan dulu melalui web IoT-nya. Begitu kurang lebih. Selanjutnya, analisa kesulitan. Yang pertama, konfigurasi routing multiprotokol cukup rumit dan membutuhkan pemahaman mendalam. Yang kedua, distribusi rute di router R3 berisiko menimbulkan routing loop atau rute tidak muncul jika salah konfigurasi. Yang ketiga, router on a stick berpotensi menjadi bottleneck karena semua traffic antar VLAN melewati satu interface fisik. Yang keempat, troubleshooting sulit karena sumber masalah bisa berasal dari banyak area. VLAN, trunk, DHCP, routing, NAT atau DNS. Yang kelima, NAT PAT memerlukan pengaturan port dan alamat yang tepat agar server aman namun tetap bisa diakses publik. Yang keenam, mengamankan jaringan IoT menjadi tantangan karena perangkat IoT umumnya memiliki keamanan yang rendah. Yang terakhir, sinkronisasi semua fungsi routing, VLAN, NAT, DHCP, IoT secara bersamaan membutuhkan ketelitian dan waktu. Kesimpulan dari presentasi ini, implementasi redistribusi rute antara protokol EIGRP dan RIPv2 pada router R3 berhasil menyediakan konektivitas end-to-end antara seluruh jaringan klien dan server internal. Penerapan NAT PAT pada router R1 efektif menyembunyikan alamat IP private server serta memungkinkan akses eksternal melalui satu IP publik dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Jaringan IoT pada VLAN 40 berhasil diisolasi secara logis tanpa mengganggu komunikasi dengan IoT server, sehingga sistem otomatisasi dapat berjalan optimal. Secara keseluruhan, arsitektur jaringan yang dibangun bersifat scalable, efisien, dan aman, serta sesuai untuk diterapkan pada lingkungan kampus, perkantoran, industri, dan smart building. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara kerja ini secara singkat. Kita tes keberhasilan sistem ini. Nah, jadi kan ini kita ibaratkan sebagai sebuah sekolah. Nah, kita akan coba akses web server dari sekolah ini. Nah, saya masukkan tadi www.smknjut.com. Nah, kita coba. Nah, ini dia hasil keluar web servernya. Nah, ini bisa diakses dari sini tadi. Ini yang bisa digunakan oleh semua orang, istilahnya bisa diakses dari semua tempat di sekolah. Nah, kemudian kita coba untuk
ping dari sini ke VLAN ini. Nah, kita coba. Ini dia, ini adalah alamat dari yang ada di VLAN 10 PC. Salah satu PC dia ada di VLAN 10 yang ini. Yang ini. Dipotong ya, lihat. Nah, yang ini 10 1. Nah, kita bisa ping dari sini ini tadi. Kita coba. Nah, memang biasanya kalau sedang ping ini yang pertama kali itu pasti ada aja gitu masalah. Kita coba lagi. Nah, ini baru bisa perfect. Atau ya ini kayaknya di aplikasinya sih. Nah, oke. Selesai. Sekarang kita coba tes IoT servernya. Ini alamat dari kami gunakan. Nah, ini adalah username dan passwordnya yang sengaja dibuat tidak terlalu rumit supaya mudah digunakan. Nah, ini dia. Seperti yang saya katakan tadi, yang sudah kami presentasikan tadi, di sini ada beberapa device IoT, itu pintu, lampu, mesinnya ada 2, dan AC. Ini sederhana saja ya. Jadi ini sebenarnya konsepnya adalah ketika ada yang melewati motion detector 2 ini, maka pintunya terbuka. Kita tes. Oke, motion aktif. Apakah pintunya terbuka? Ya, ini. Kita lihat di sini. Ininya, ini. Kita coba sekali lagi karena tidak mati. Nah, ini ya motion 2. Nah, buka. Nah, nanti kalau sudah ada yang lewat, dia akan mati sendiri. Tutup lagi pintunya. Kemudian untuk yang motion 1 dan lampu, ini gunanya adalah jika masih ada pergerakan di dalam kelas, itu nanti lampunya bisa menyala secara otomatis. Jadi misalnya sudah tidak ada orang dalam kelas, ya tidak akan ada yang menyala begitu ya. Kita tes apakah benar. Nah, ini lampunya menyala. Untuk AC ini memang tidak dilengkapi dengan trigger apapun. Jadi ini hanya sekedar untuk menyalakan atau mematikan AC saja. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin nanti saat ada misalkan kita mulai kelas jam 8 pagi. Nah, itu nanti bisa dinyalakan dulu sebelumnya supaya ruangan dingin. Supaya juga tidak bingung mencari remote AC di mana, dengan remote AC suka bilang. Yang lebihnya seperti itu saja yang bisa saya demonstrasikan di sini, karena ya memang inti dari jaringan ini ya hanya itu saja. Jadi saat servernya mungkin nanti bisa ditambah pengembangan. Itu saja. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.